dalam menonton sebuah film atau menyaksikan sebuah film, harapannya adalah supaya kamu bisa mengerti, bisa paham tentang sejarah Indonesia. Itu bangsa Indonesia tidak langsung merdeka begitu saja, karena di dalam negeri sendiri terjadi namanya rongrongan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang sah. Di antaranya yang terakhir yaitu terjadi pada tanggal 30 September 1965 tahun 1965, yaitu peristiwa pecahnya dengan sebutan G30 SPKI yang pada waktu itu menjadikan Indonesia perang saudara. Ya, perang saudara itu banyak sekali rakyat yang jadi korban, sehingga ketemulah peristiwa itu terbongkar dan diketemukan beberapa jenderal paham sejarah, beberapa jenderal yang telah dibunuh dan dimasukkan ke satu sumur dileboni beberapa mayat manusia, yaitu di lubang buaya. Dan beberapa tokoh itu sekarang disebut sebagai pahlawan revolusi. Pahlawan apa? Revolusi. Di antaranya adalah siapa saja yang ingat? Ya, nanti disaksikan. Kamu catat siapa saja korban-korban yang telah para jenderal yang telah menjadi korban pembantaian dari peristiwa G30 SPKI. Nanti akan ditayangkan oleh Pak Edi, hingga itu jadi pembelajaranmu supaya kamu nanti paham. Maka Pancasila disebut sebagai simbol yang sakti. Maka tanggal 1 setelah diketemukan itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. PKI terungkap dan menyebabkan ketegangan politik di Indonesia. Dokumen ini dianggap sebagai bukti adanya PKI untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa. Namun, PKI dengan tegas membantah keaslian dokumen tersebut dan menuntut lawan politiknya, terutama kelompok-kelompok yang menentang ideologi komunis, telah menyebarkan fitnah dan propaganda untuk merusak revolusi mereka. Bahkan dalam Februari 1965, PKI mengaku mengambil sejumlah langkah strategis dalam upaya mencari bulannya, termasuk membentukkan biro khusus. Biro khusus ini didirikan untuk merancang dan melaksanakan strategi yang terkait dengan gerakan 30 Oktober yang direncanakan, serta untuk menangani berbagai masalah internal dan eksternal yang dihadapi PKI. Biro ini berfungsi sebagai alat strategi penting dalam persiapan PKI menghadapi konflik politik yang semakin memanas di tahun 1965. Salah satu keunggulan PKI adalah pembentukan Arab 5, yaitu unit unit baru yang terdiri dari petani yang disenjatai. Ide ini diusulkan sebagai bagian dari strategi PKI untuk memperkuat posisi negara mereka dengan melibatkan masa tani secara langsung dalam struktur militer. Namun, usulan ini hanya mendapatkan dukungan dari petani selaku pimpinan Angkatan Udara saat itu. Sementara Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku panglima berat menolak keras usulan tersebut. Penolakan ini menambah ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat. PKI yakini bahwa pimpinan Angkatan Darat, khususnya Letnan Jenderal Ahmad Yani, adalah musuh utama mereka karena tidak mendukung tuntutan PKI dan seringkali bersikap menentang. Hal ini memperkeruh situasi dan memicu munculnya isu mengenai adanya Dewan Jenderal. Sebuah dugaan bahwa ada kelompok jenderal di Angkatan Darat yang berkomplot melawan PKI dan mendukung tindakan-tindakan anti komunis. Pada tanggal 1 Agustus 1965, Presiden Soekarno terlihat sakit parah di kediamannya di Istana Bogor. Dalam situasi ini, tim dokter dari Cina dipanggil untuk merawatnya. Setelah pengobatan selesai, DNI selaku pemimpin PKI ini bertanya kepada Profesor Hu, salah satu dokter dari Cina, mengenai kondisi kesehatan Bung Karno. Profesor Hu mengungkapkan bahwa kesehatan Bung Karno sangat kritis dengan dua kemungkinan dulu, yaitu ia bisa mengalami kelumpuhan atau bahkan meninggal dunia. Kondisi kesehatan Bung Karno
yang membunuh menambah ketegangan politik di Indonesia, terutama karena situasi politik yang sudah tidak stabil menjelang peristiwa G13 PKI. Selain itu, sejak awal tahun 2002, kondisi ekonomi Indonesia juga sedang mengalami penurunan yang signifikan yang dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan kebutuhan untuk merebut tidak berat dari Belanda. Konfrontasi ini dan upaya perebutan di antara adalah antar negara secara bersama yang mengakibatkan pengeluaran untuk kepentingan ekonomi dan menguncang stabilitas perekonomian. Akibatnya, situasi ekonomi semakin buruk dan dampaknya dirasakan di seluruh negeri. Di wilayah Jakarta, banyak rakyat yang mengalami kelaparan karena kesulitan dan mendapatkan bahan makanan dan bahan minyak. Krisis ini juga menyebabkan inflasi tinggi, kelangkaan bahan pokok, dan peningkatan kemiskinan yang menurut ketidakstabilan sosial yang tidak ada. Cip berpindah ke wilayah Logoya dekat Bandara Halim, di mana kader PKI, baik laki-laki maupun perempuan, sedang menjalani battle militer untuk membentuk Angkatan 5. Angkatan 5 ini direncanakan sebagai unit militer baru yang melibatkan buruh tani dan massa pendukung PKI untuk memperkuat kekuatan mereka. Dalam suasana latihan tersebut, Ayat Sunono yang merupakan komandan mesin lain pasukan pertahanan telah datang untuk memantau kegiatan latihan. Latihan di Surabaya ini merupakan bagian dari bersama PKI untuk melancarkan gerakan 30 September yang telah direncanakan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pelatihan militer, tetapi juga upaya untuk menyiapkan kekuatan politik dan sosial yang dapat mendukung ambisi PKI dalam bentuk kekuasaan. Pada tanggal 8 hingga 12 Agustus 1965, di rumahnya, Aidit mengadakan diskusi dengan rekannya, Syam Tamusaman, mengenai isu dengan jenderal yang telah mereka sebarkan di masyarakat. Dalam diskusi tersebut, Aidit meminta agar isu tersebut terus dibicarakan untuk memperluas pengaruhnya dan semakin banyak orang yang berkaitnya. Syam yang saat itu menjabat sebagai Ketua Biro Khusus PKI bersama Aidit meyakini bahwa pada tanggal 5 Oktober 1965